Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ketika dia mendengar sorak-sorai seperti guntur yang terdengar dari galeri tontonan di sekitarnya, Xiaoyan tersenyum ketika dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata kepada Lumu yang tampak agak pahit, "Terima kasih Senior Lumu karena telah meremehkanku," ucap Xiaoyan. "Kerugian adalah kerugian, tidak ada yang menyerah. Keterbukaan pikiran saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kebanyakan orang," ucap Lumu. Lumu memutar matanya dan segera berkata dengan senyum pahit, "Tapi anak kecil, saya tidak berharap bahwa Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda begitu dalam. Anda mungkin benar-benar bisa masuk 5 besar. Saya akan datang mencari saran Anda jika ada peluang di masa depan." Begitu dia mengatakan itu, Lumu menangkupkan tangannya ke Xiaoyan dan membalikkan tubuhnya ke arah pintu keluar stadion. Orang ini juga cukup jujur dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Baisan itu. Saya bisa berteman dengannya jika ada kesempatan. Xiaoyan menatap Lumu dan tersenyum tipis. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah tempat Baisan duduk, dan kebetulan bersentuhan dengan dingin di mata pihak lain. Pada saat itu, ketidaksukaan dan perhatian Xiaoyan terhadap orang ini menjadi lebih padat. Xiaoyan memasukkan penguasa Xuan berat ke punggungnya. Dia berbalik dan turun dari panggung kompetisi. Setelah itu dia memasuki arena di mana kelas Huang kelas 2 duduk, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk menemukan bahwa sekelompok wanita muda yang hanya dia lihat sekali kemarin telah muncul di sana. Ketika para wanita muda yang bersemangat ini melihat Xiaoyan kembali, mata mereka langsung menjadi berbintang-bintang ketika mereka maju untuk mengelilinginya. Suara mereka yang berceloteh membuat Xiaoyan yang baru saja bertarung merasa sedikit pusing. Baiklah, kalian semua tenang." Melihat Xiaoyan dikelilingi oleh sekelompok wanita muda yang cantik ini, instruktur rolling tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Hahaha. Tidak heran Shun Jiji tidak pernah memperhatikan pria lain selama 2 tahun di akademi ini. Anda benar-benar memiliki orang yang luar biasa di hati Anda." Seorang wanita muda melompat ke sisi Shun dan menggoda dengan tawa yang indah. Saat dia mendengar ini, rona merah memikat muncul di wajah Shun yang indah. Gaya instan dan menawan miliknya bahkan menyebabkan instruktur rolling yang berdiri di sampingnya merasakan hatinya bergerak. Apalagi para siswa pria di sekitar mereka yang matanya tiba-tiba tegak. Xiaoyan tersenyum dan mengambil 2 langkah ke depan untuk duduk di samping Xun. Dia mendengus aroma tubuh yang ditransmisikan dari wanita muda di sampingnya dan merasakan tatapan iri yang ditembakkan dari sekelilingnya, dan itu menyebabkan dia tiba-tiba merasa agak linglung. Saat itu, selama periode waktu di kota Wutan, ketika dia adalah orang yang tidak berguna, tatapan di sekitarnya selalu dipenuhi dengan cemoohan dan kekejaman ketika dia berjalan dengan Xuer. Pada saat itu, kemungkinan orang-orang itu berpikir di mata mereka, apakah kodok ini tidak merasa malu dengan berjalan di samping angsa yang cantik? Sekarang setelah 2 tahun pelatihan yang sulit, tidak ada lagi orang yang menggunakan tatapan itu untuk menatapnya ketika dia berjalan di samping Xuer lagi. Ini karena bakat dan kekuatannya saat ini yang ditampilkan Xiaoyan benar-benar memberinya kualifikasi untuk dibandingkan dengan Shun. Ini adalah perbedaan antara memiliki kemampuan dan tidak memiliki kemampuan. Singkatnya, Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia memiringkan kepalanya ke mata Shun yang tatapannya menatap kompetisi dalam arena. Menjadi bersinar di bawah sinar matahari redup,
Shun-Er saat ini hampir sepenuhnya dibungkus dengan cahaya keemasan melingkar. Itu tampak tenang dan lembut seperti gambar yang indah. Ini menyebabkan racun yang muncul dari hatinya melintas di mata Xiaoyan. 2 tahun pelatihan yang kesepian telah membuat Xiaoyan mengerti bahwa gadis di depannya adalah orang yang memiliki jejak terdalam di dalam hatinya. Jejak ini ditanam dengan kuat ketika ia masih muda. Sebenarnya Shun-Er selalu mengatakan bahwa jika bukan karena Xiaoyan yang bebal masuk ke kamarnya ketika mereka masih anak-anak dan menggunakan dokinya yang benar-benar tidak terampil untuk menghangatkan tubuhnya yang tampaknya lemah dan bersikeras untuk melakukannya selama beberapa tahun, bagaimana dia bisa sepenuhnya menempatkan Xiaoyan yang jauh di dalam hatinya. Namun dia juga mempertahankan kehangatan dan rasa hormat yang sama terhadap Xiaoyan ketika dia berada di saat-saat yang paling menyedihkan. Itu menyebabkan batin Xiaoyan yang jauh melebihi orang seusianya benar-benar terbuka ke arah gadis ini yang hanya menunjukkan padanya kebaikan dan kelucuan padanya. Tangan Xiaoyan perlahan bergerak di bawah meja dan mengelurkan tangannya. Dia akhirnya meraih tangan Shun-Er yang tampaknya tanpa tulang dan merasakan telapak yang sangat halus. Jantung Xiaoyan gemetar lembut. Tubuh cantik Shun-Er dengan lembut bergetar ketika Xiaoyan tiba-tiba menggenggam tangan kecilnya. Dia menggunakan pandangannya dan tampak agak bersalah ketika dia melihat instruktur rolling, Xiaoyu dan yang lainnya di dekatnya. Dia hanya menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada dari mereka yang menemukan tindakan Xiaoyan. Dia memalingkan kepalanya ke arah Xiaoyan dan dia berkata dengan lembut dengan kesal, "Xiaoyan Gege," ucap Shun-Er, "kamu adalah milikku. Tidak peduli seberapa besar fraksi di belakangmu, aku pasti tidak akan menyerah," ucap Xiaoyan. Tangan yang memegang tangan kecil yang lembut itu sedikit mengencang. Xiaoyan menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar saat dia perlahan berbicara. Shun-Er awalnya terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Kemerahan darah seperti fajar segera dan tiba-tiba naik ke wajahnya yang putih pucat seperti salju. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar mengucapkan kata-kata cinta yang mengandung makna yang sangat kaya dan tersembunyi pada saat ini. Bahkan dengan ketidakpedulian Shun-Er, dia juga tidak bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di bawah kata-kata Xiaoyan yang tiba-tiba ini. Wajahnya semerah apel. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun ini, gelombang yang tidak bisa disembunyikan muncul di dalam hatinya yang tidak berdasar seperti sumur tua. Shun-Er, ada sesuatu yang salah. Ekspresi Shun-Er yang tidak biasa tidak luput dari pandangan instruktur rolling di sampingnya. Dia awalnya terkejut sebelum tatapannya langsung melayang ke bawah dan secara kebetulan melihat tangan Xiaoyan yang buru-buru ditarik kembali. Kemerahan licin juga menyapu wajahnya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan muncul untuk berbicara pada dirinya. "Orang muda, Anda harus mengendalikan diri di depan umum. Meskipun saya tahu hubungan Anda dengan Shun-Er adalah hubungan intim, Anda tidak boleh memprovokasi siswa laki-laki yang memiliki niat terhadap Shun-Er di tempat umum. Jika Anda melakukannya, Anda akan memancing kerusuhan. Saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan 1000 orang sendirian." Xiaoyan tersenyum canggung, tetapi tidak berani menyela. Dia buru-buru melemparkan pandangannya ke arah pertempuran sengit di arena. Di sampingnya, Shun-Er dengan cepat menarik hatinya yang berputar saat dia dengan bersalah melirik instruktur rolling di sisinya. Setelah itu dia juga melemparkan pandangannya kembali ke arena di mana pertarungan sedang berlangsung. Gadis ini, dia bisa begitu acuh tak acuh ketika berhadapan dengan orang luar. Tetapi di depan Xiaoyan, dia tidak berbeda dengan seorang gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Benar-benar satu orang menyerah kepada yang lain. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini Xiaoyan berhasil mengaitkan hati dengan seorang gadis seperti Shun-Er, umam Rolling. Instruktur Rolling melihat kemerahan yang tersisa yang masih ada di wajah Shun-Er dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit di hatinya. Beralih ke pertarungan di arena. Ketika nama-nama itu terdengar dari mulut wasit, banyak tokoh manusia berulang kali muncul di arena. Setelah menjalani pertarungan yang hebat atau membosankan, pemenang akan memiliki wajah yang bersemangat. Sedangkan yang kalah
akan muncul dari arena dengan cara sedih. Ketika satu putaran setelah satu putaran kompetisi berlalu, awalnya 170 orang, sekarang secara bertahap dieliminasi sampai hanya ada 60 lebih orang yang tersisa. Jika ini berlanjut untuk beberapa putaran lagi, kemungkinan besar nama-nama mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki akademi dalam akan lahir. Babak ke-41, kelas Xuan kelas 1 Yancheng melawan unit penegak hukum Wuhao. Ketika nama-nama untuk pertarungan berikutnya di arena diumumkan lagi, stadion tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Di bawah tekanan nama terkenal tertentu, para siswa di galeri tontonan tidak bisa menurunkan suaranya. Unit penegak hukum Wuhao, Xiaoyan perlahan mengulangi nama ini. Dia menoleh ke arah instruktur rolling dan berkata, "Saya pikir ini adalah orang yang disebut oleh instruktur tempo hari," ucap Xiaoyan. Wajah instruktur rolling menjadi sedikit lebih serius. Dia dengan lembut berkata, "Wuhao ini memiliki reputasi yang sangat bagus di unit penegak hukum. Jumlah orang dari wilayah sudut hitam yang mati di tangannya selama 2 tahun terakhir ini setidaknya lebih dari 100 orang. Kekuatannya cukup menakutkan," ucap Rowling. Xiaoyan sedikit mengangguk. Sepertinya ini memang akan menjadi saingan yang sulit. Selain itu, aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu sakit kepala. Wuhao ini pernah merayu Shun dan bahkan secara langsung menyuarakan niatnya di depan umum. Namun ia kemudian ditolak oleh Shun. Meskipun demikian, orang ini sepertinya tidak menyerah. Sebelum Anda tiba di akademi, Wuhao ini dipandang oleh Baisan sebagai saingan cintanya yang terkuat. Sayangnya dua orang ini yang dianggap oleh banyak orang di akademi sebagai orang yang paling mungkin merayu Shun gagal karena penampilan Anda, ucap Rowling. Wanita yang cantik adalah akar masalah, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Pandangannya langsung terlempar ke arena. Pada saat ini, sudah ada seorang pria muda berdiri di dalamnya. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Xiaoyan dapat dengan jelas melihat kepahitan di wajah pemuda ini. Dia mampu membuat lawan-lawannya merasa takut di dalam hati mereka, bahkan sebelum muncul. Wuhao ini, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Matanya yang menatap arena menyusut. Di sisi berlawanan dari pria muda itu, ada sesosok manusia yang seluruh tubuhnya terbungkus jubah merah darah yang berdiri di permukaan batu yang semula kosong. Sepertinya dia adalah hantu yang tiba-tiba muncul. Kecepatan yang sangat menakutkan. Orang ini sangat kuat. Mata Xiaoyan tajam pada sosok manusia yang merah darah dan kesungguhan langka menyapu wajahnya. Saat sosok manusia berjubah darah muncul, stadion yang awalnya berbisik tiba-tiba menjadi sunyi. Dan aroma berdarah perlahan meresapi seluruh tanah terbuka. Tanah terbuka yang bising telah menjadi jauh lebih tenang setelah munculnya sosok berjubah darah itu. Ketika aroma berdarah menyebar, beberapa siswa yang kekuatannya masih rendah merasakan hawa dingin di seluruh tubuh mereka, meskipun matahari menggantung tinggi di langit saat ini. Aku khawatir orang ini baru saja kembali menjalankan misinya. Aura berdarah ini bahkan lebih padat daripada orang-orang dari wilayah sudut hitam. Alis wanita muda berpakaian merah itu menjadi vertikal. Matanya langsung menatap sosok manusia berjubah darah sementara dia berbicara dengan lembut. Dia memang berhasil bergegas kembali. Wajah awalnya Baisan menjadi sedikit lebih gelap dan lebih serius ketika dia melihat sosok manusia berjubah darah muncul. Di akademi luar Akademi Jianan, yang paling dia takuti adalah penyihir kecil yang menyebabkan ekspresi orang lain berubah ketika mereka mendengar namanya. Juga bukan Shun yang karakternya acuh tak acuh, tetapi kekuatannya hebat dan tak terduga. Sebaliknya itu pria ini yang tubuhnya dipenuhi dengan aura berdarah. Selama 2 tahun ini, Baisan dan Wuhao secara terbuka dan diam-diam bertukar pukulan lebih dari 10 kali. Benar-benar terlalu menakutkan. Baisan bisa meramalkan bahwa jika Wuhao diberi waktu yang cukup untuk tumbuh, kemungkinan pencapaiannya di masa depan akan sangat mengerikan. Dalam bentrokan yang tak terhitung jumlahnya antara Akademi Jianan dan wilayah sudut hitam selama beberapa tahun ini,
Pria berjubah darah ini bermandikan darah sepanjang jalan ketika dia melangkahi mayat tak terhitung jumlahnya. Dia mengaktifkan dan memaksimalkan potensinya dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal itu. Selangkah demi selangkah, dia berjalan dari menjadi anggota biasa dari unit penegak hukum ke tingkat dia sekarang. Di unit penegak hukum, pria ini memiliki nama panggilan yang menyebabkan orang untuk menghormati dan takut. Setan darah. Nama sengit yang terbentuk dari darah dan banyak mayat. Aura berdarah yang lebat. Wu Tiangliang, orang gila itu. Apakah dia benar-benar ingin melatih Wu Hao menjadi seorang yang ada hanya dengan tujuan membunuh orang? Di kursi di tengah stadion, seorang pria tua berjubah kuning mengerutkan kening dan berkata, "Jika ini terus berlanjut, Wu Hao akan cepat atau lambat kehilangan alasannya karena aura pembunuhannya menjadi terlalu besar," ucap pria baju kuning itu. "Saya rasa tidak. Meskipun Wu Tiangliang mungkin aneh dan ganas, dia selalu memandang Wu Hao sebagai anaknya sendiri. Saya pikir dengan membiarkan dia datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi Akademi Dalam, dia ingin membiarkan Wu Hao untuk sementara mengambil waktu cuti dari unit penegak hukum. Akademi Dalam tempat segala macam individu aneh dan berbakat berkumpul. Harus mampu menekan Wu Hao yang wataknya acuh tak acuh dan yang memandang kehidupan manusia sebagai tidak berharga." Wakil kepala sekolah merenung sejenak sebelum perlahan berbicara. "Semoga saja. Jika bibit yang luar biasa ini rusak, itu akan menjadi kerugian besar bagi akademi." Orang tua itu sebelumnya menghela nafas lagi sebelum menjawab. "Itu benar. Saat itu bahkan kepala sekolah secara pribadi mengatakan bahwa jika Wu Hao diberikan 10 tahun dan alasannya dapat tetap tidak rusak oleh aura berdarah, kekuatannya mungkin mencapai tahap yang sangat kuat." Orang tua yang dipanggil Huo tua juga sedikit mengangguk saat dia berbicara. "Hahaha. Sepertinya ada cukup banyak pesaing unggulan yang luar biasa di kompetisi kualifikasi tahun ini." Wakil kepala sekolah tersenyum dan berkata, "Baisan, Wu Hao, Shun Er, dan Xiaoyan yang muncul entah dari mana. Melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh beberapa individu ini, kualitas tahun ini jauh lebih tinggi," ucap wakil kepala sekolah. "Kamu sudah lupa tentang penyihir kecil keluargamu yang membuat orang sakit kepala. Berapa banyak orang di akademi luar ini yang tidak takut padanya?" Pria tua di satu sisi memutar matanya dan berkata. Wakil kepala sekolah tertawa pahit ketika dia mendengar ini. Pandangannya beralih ke satu titik di galeri tontonan. Ketika dia melihat wanita muda berpakaian merah bersandar pada pagar pembatas, matanya berdenyut dan tiba-tiba berkata dengan bingung dan jengkel, "Saya sangat puas dengan bakatnya. Namun, karakternya itu menyebabkan orang takut membayar pujian. Aku yang lama masih menunggunya untuk menemukan pria yang baik untuk melahirkan bayi dan melanjutkan garis keluarga. Siapa yang mengira bahwa dia benar-benar tidak memperhatikan laki-laki," ucap wakil kepala sekolah. Ketiga lelaki tua itu tidak bisa menahan tawa tanpa sadar ketika mereka mendengar kata-kata ini. "Itu Baisan, Wu Hao, Lumu, atau bahkan Xiaoyan. Semua itu adalah bakat yang jarang bisa ditemukan. Di antara generasi yang lebih muda, mereka termasuk kelas yang sangat luar biasa. Setelah kompetisi kualifikasi selesai dan mereka memasuki akademi dalam, 5 yang pertama akan memiliki ujian khusus sesuai dengan aturan. Ketika waktu itu tiba, saya pikir Hujia akan sedikit tergerak setelah tinggal bersama mereka selama beberapa waktu." Pria tua di samping wakil kepala sekolah terhibur dengan senyum. Hujia kemungkinan adalah nama wanita muda berpakaian merah itu. Bakat Baisan memang tidak buruk, tetapi keterbukaan pikirannya sedikit lebih rendah. Wu Hao itu didedikasikan untuk bertarung dan membunuh. Selama tahun-tahun ini, saya belum pernah melihatnya memiliki perasaan pada gadis manapun kecuali Shun Er. Adapun Lumu, orang yang dia sukai bukanlah tipe gadis seperti Hujia. Kita bahkan tidak perlu repot menyebutkan tentang Xiaoyan. Dengan gadis cantik dan luar biasa seperti Shun Er, akankah dia pergi dan mencintai orang lain?
Wakil kepala sekolah menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mendengar ini, ketiga lelaki tua itu hanya bisa menampilkan ekspresi yang benar-benar tak berdaya. Wakil kepala sekolah menghela nafas dan membuang masalah ini yang membuatnya sakit kepala. Pandangannya sekali lagi terfokus pada kompetisi. Cek. Setelah penampilan Wu Hao yang mengenakan jubah darah di arena, wasit menunggu sejenak sebelum meneriakkan slogan untuk memulai kompetisi. Seruan wasit baru saja jatuh ketika lawan Wu Hao buru-buru menarik lebih dari 10 langkah. Doki beredar dengan cepat melalui tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah Doki di permukaan tubuhnya. Dia mencengkram senjatanya dengan erat di tangannya saat tatapannya menatap tajam ke arah Wu Hao yang masih di seberangnya. Dia bahkan tidak berkedip sekalipun. Para siswa di galeri tontonan di sekitar arena tidak mengeluarkan tawa mengejek ketika mereka melihat tindakannya ini. Selama beberapa tahun ini, nama setan darah Wu Hao tidak kalah terkenal dari penyihir kecil Hujia atau Shun-Er di Akademi Luar Akademi Jianan. Dari sudut pandang tertentu, Wu Hao mungkin bahkan sangat melampaui mereka berdua. Jubah darah bergerak sedikit. Ada sepasang mata yang penuh dengan niat membunuh, seperti sekawanan serigala haus darah di padang rumput. Hanya sepasang mata ini yang tidak mengandung emosi apapun menyebabkan lawannya merasa bahwa kepalanya menjadi sedikit mati rasa. "Apakah kamu tidak akan kebobolan?" ucap Wu Hao. Mendengar ini, ekspresi pesaing bernama Yan Cheng menjadi sedikit jelek. Dia menggertakkan gigi dan berkata dengan bagian depan yang kuat sambil merasa lemah di dalam, "Serang saja. Saya ingin melihat seberapa kuat setan darah sebenarnya," ucap Yan Cheng. Setelah mengatakan ini, tampaknya Yan Cheng takut jika dia melanjutkan. Cepat atau lambat dia akan kehilangan keberanian untuk bertarung di depan tatapan semua orang. Segera dia melangkah turun dari tanah dan tubuhnya menembak dengan eksplosif ke arah Wu Hao. Dengan meningkatnya Doki di senjata tajam di tangannya, dia langsung memotong udara. Sosok berjubah darah bahkan tidak bergerak ketika dihadapkan dengan serangan Yan Cheng yang berisi sedikit kemerahan. Namun tepat ketika serangan itu menyerang tubuhnya tiba-tiba melambai. Sosok manusia langsung menghilang dengan cara yang aneh. Serangan Yan Cheng meleset dan dia menyipitkan matanya. Ujung pedang yang terbuat dari baja baru saja menusuk ke punggungnya ketika pedang berat berwarna merah darah muncul entah dari mana, dengan mudah memblokir pedang di depannya. Pedang berat itu berukuran cukup besar. Dengan ukurannya sekitar 3 inci lebarnya, itu hampir sebanding dengan penguasa Xuan berat Xiaoyan. Ketika seseorang mendengar suara angin terkompresi yang dipancarkan ketika pedang berat itu diayunkan, itu kemungkinan berat pedang itu tidak bisa diremehkan. Kedua pedang itu bersentuhan dengan ayunan lembut acak dari pedang yang berat. Kekuatan yang terkandung di dalamnya mengguncang pedang panjang di tangan Yan Cheng sampai terbang keluar dari genggamannya. Yan Cheng menggunakan semua kekuatannya untuk mempertahankannya. Bukan saja dia tidak berhasil, tetapi area antara ibu jari dan jari telunjuknya dikejutkan oleh kekuatan besar pada pedang sampai pecah dan darah segar mengalir. Dalam pertukaran pertama mereka, sebuah senjata dijatuhkan. Adegan ini bahkan menyebabkan Xiaoyan yang duduk di galeri tontonan merasakan sedikit kejutan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya bahwa Yan Cheng juga bintang 5 Daoshi. Kegaguman melintas di wajah Yan Cheng saat senjatanya jatuh. Kakinya dengan cepat mundur dan sekitar 10 meter ketika dia tiba-tiba merasakan udara dingin mengalir di belakangnya. Sebelum dia punya waktu untuk bereaksi, pedang yang berat yang mengandung warna darah dipasang di lehernya. Udara tebal dan dingin yang dipancarkan dari ujung tajam pedang yang menyebabkan tubuh Yan Cheng langsung menegang. Hanya dalam 2 pertukaran, Yan Cheng yang memiliki kekuatan bintang 5 Daoshi dikalahkan. Hasil semacam ini menyebabkan keributan terdengar di seluruh stadion. Meskipun hampir tidak ada orang yang memegang harapan bahwa Yan Cheng bisa mengalahkan Wu Hao, tidak ada yang berharap bahwa Yan Cheng hanya bisa bertahan 2 pertukaran sebelum pedang diletakkan di lehernya.
Kecepatan yang sangat cepat, ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan menyaksikan Wu Hao di arena memegang pedang berat berwarna darah sambil dengan tenang berdiri di belakang Yang Cheng, beberapa keseriusan muncul di wajah Xiaoyan. Hal yang membuat Wu Hao paling baik adalah kecepatan. Selain itu, ia juga berlatih teknik Do tingkat tinggi, tipe kelincahan kelas Xuan, bayangan darah. Dia telah meminjam efek unik teknik kelincahan Do ini untuk muncul di belakang Yang Cheng tanpa meninggalkan jejak sebelumnya. Apalagi kekuatannya juga sangat kuat. Ini bisa dilihat dengan jelas dari bagaimana dia mengangkat pedang besar yang berat itu dan melambaikannya di tangannya seolah itu adalah sesuatu yang ringan. Xun Er di sisinya dengan lembut mengungkapkan beberapa informasi tentang Wu Hao. Dia juga sedikit khawatir bahkan Xiaoyan akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena tidak memiliki informasi yang cukup jika ia akhirnya menghadapi Wu Hao. Kecepatan dan kekuatannya tidak lemah. Bukankah itu sangat mirip denganku? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat alisnya dan melirik pedang yang berat di tangan Wu Hao. Dia kemudian melirik penguasa Xuan berat di punggungnya. Keduanya sama-sama senjata tipe berat. Jika mereka berdua bertarung, itu akan menjadi pertandingan kecepatan melawan kecepatan, kekuatan melawan kekuatan. Pertempuran yang menakjubkan yang akan membuat semua orang terdiam. Orang ini tampaknya menjadi lawan yang bahkan lebih tangguh daripada Baisan. Saya harus lebih berhati-hati terhadap orang ini di masa depan. Sungguh layak menjadi akademi Jianan. Orang-orang muda kuat muncul tanpa henti di tempat ini. Jika saya tidak menjalani latihan yang berat selama 2 tahun ini, akan sangat sulit untuk mengejar orang-orang abnormal ini, umam Xiaoyan. Selain Nalan Yanran yang telah meminjam bantuan dari sekte, dia jarang bertemu orang lain di antara generasi muda yang setara dengannya. Namun dia baru tiba di Akademi Jianan beberapa hari yang lalu, ketika yang sangat cocok dengannya sering muncul. Ini menyebabkan Xiaoyan menghela nafas secara emosional. Tempat ini benar-benar tempat berkumpulnya orang-orang berbakat. Pada saat Wu Hao meletakkan pedang yang berat di leher lawannya di dalam arena, seorang wasit buru-buru meneriakkan kalimat untuk kompetisi berakhir. Kompetisi kualifikasi dapat mentolerir cedera, tetapi akademi tidak ingin melihat kematian. Oleh karena itu ada aturan dalam kompetisi bahwa seseorang tidak dapat melakukan pukulan membunuh ketika pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Kalau tidak, dia akan dihukum berat. Aturan ini adalah sesuatu yang bisa dipatuhi oleh orang lain. Tetapi untuk Wu Hao yang terbiasa membunuh orang, itu hanya sesuatu yang sepintas lalu. Karena itu, wasit itu tidak berani menunda waktu. Dia takut jika teriakannya hanya terlambat sedetik, kemerahan cerah lainnya akan ditambahkan ke pedang berat itu yang sudah ternoda dengan darah segar yang tak terhitung jumlahnya. Pedang tebal berwarna darah di tangan Wu Hao bergetar sedikit ketika dia mendengar teriakan wasit. Dia segera perlahan menarik dirinya kembali. Saat pedang berat itu lepas, seluruh tubuh Yang Cheng menjadi lelah saat ia pingsan sambil berulang kali terengah-engah. Wu Hao mengabaikan Yang Cheng yang berlutut sebelah kakinya. Jubah merah darahnya bergetar sedikit, dan sepasang mata yang acuh tak acuh perlahan-lahan bergerak naik di sepanjang galeri tontonan. Akhirnya, dia berhenti di tempat kelas Huang kelas 2 sedang menonton. Lebih tepatnya itu seharusnya berhenti di Xiaoyan yang duduk di sebelah Xun Er. Di bawah fokus yang tak terhitung jumlahnya dari tatapan yang hadir, dia mengangkat pedang berat berwarna darah di tangannya. Akhirnya dia menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya yang serak dan acuh tak acuh bergema di seluruh stadion. "Kamu adalah Xiaoyan? Apakah kamu berani turun dan bertengkar denganku?" teriak Wu Hao menantang Xiaoyan. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya. Dan sampai jumpa.